Gimana Mas? Teman-teman Dejek kemarin datang. Mantap. Dari kloter pertama itu jam 1 malam di hari Kamis sampai hari Jumat satu malam juga itu rame meriah. Pengalaman pribadi ya, ini bisa dipertanggungjawabkan nih. Oke. Jadi kan Hijrah masuk Liga 3 kan pertama. Ya, Pas naik itu ternyata teman Surabaya. Teman-teman jadi dikit. Nah ini itu kedua. Nah karena nggak tahu ada jalan pintas, barengan sama teman-teman Surabaya mau naik gitu kan. Udah tuh di situ udah tentingan kita. Cuman kayak biasa-biasa aja gitu, tentingan biasa-biasa aja. Kalau dan historisnya kayak gila deh secepat ini kita bisa melakukan hal ini gitu. harapannya untuk bola itu bisa menyatukan kita semua gitu. Tapi kalau masih ngomongin crowd yang kemarin, sumpah demi Tuhan aku masih merinding gitu. Maksudnya aku bisa nyanyi gue anak Jakarta, bisa nyanyi Persija berlaga dengan bebas gitu. Terus juga kita adu chance yang per. Jadi kan ada kebelah tuh yang dua tiga tipis kan. Nah itu kita saut-sautan juga gitu. Sebebas itu gitu. Itu kan insting orang-orang yang di luar yang tidak tahu dalamnya istilahnya bonek sendiri gitu. Ya. Selesai kita dikasih waktu dari teman-teman bonek juga untuk ngasih lagu anthem ke Persija gitu. Jadi pertandingan kemarin menurutku bagian dari sejarah yang harus dikenang selalu. Ini pertemuan ini menjadi sebuah fondasi yang akhirnya bisa dijadikan sebuah kecintaan, sebuah emosional itu tidak bisa dibendung. Gitu. Yang ada hanyalah dijaga gimana caranya kita itu bisa saja tribun, latihan bareng, ceng-cengan bareng. Nah itu yang harus kita cari bersama gimana polanya. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Hijrah di channel Hijrah ngomongin sepak bola dari perspektif banyak hal. Sekarang gue lagi sama teman-teman bonek Jakarta. Gila, di sebelah kanan gue nih ada Wildan ya? Iya, Wildan Bang. Ini manggilnya Cak Wildan atau Bang Wildan? Cak aja, Cak karena aja, kita ya? kan lagi ada di Kota Pahlawan. Yo, jadi manggilnya Cak aja. Cak aja. Iya. Cak Wildan ya? Oke, benar. Di sebelah kiri gue ada Cak Alek. Asik. Dengan tamu. Gimana Mas? Teman-teman Dejek kemarin datang. Mantap. Dari kloter pertama itu jam 1 malam di hari Kamis sampai hari Jumat satu malam juga itu rame meriah. Ada sambutan dari kita juga bonek untuk teman-teman cek mania kan semuanya. Kalau untuk kloter pertama itu sih dapat infonya sekitar 150 orangan ya. Kalau kloter kedua udah nggak dapat info berapa orangnya, sampai kloter terakhir itu dapat info. Oh itu yang disambut di Pasar Turi itu ya? Iya, disambut di Pasar Turi. Yang ada Cak Tesi. Iya, benar. Iya. Terus teman-teman bonek Jakarta nih dalam laga ini statusnya apa nih? Home atau away? Kalau bagi bonek Jakarta itu semua pertandingan adalah away. Semua pertandingan adalah away. Kalau main di Jakarta enggak dong, enggak away dong. Away, kan kita juga home base kita memang benar-benar di Surabaya. Tapi di Jakarta kita statusnya untuk mencari teman, mencari saudara, mencari sesuap nasi, dan mencari micet. Aplikasi hijau. Yoi. Radius terdekat. Tapi bener-bener deh, gue ngerasa pokoknya banyak-banyak terima kasih buat teman-teman bonek yang datang ke GBT, yang menjamu teman-teman Jackmania juga, terus juga yang membantu kondusif kayak steward, polisi kemarin di Gelora Bung Tomo. Gue merasakan apa ya, hal-hal yang tidak dipersulit gitu. Terakhir teman-teman main di Solo itu, padahal kita udah nggak pakai atribut tuh Mas, tapi kita masih dicek KTP. Jadi kalau bukan KTP Solo kita nggak boleh masuk. Jadi walaupun secara regulasi mungkin kan dilarang kan sama PT Liga gitu. Tapi kayaknya dari kesiapan manajemennya Persebaya, dari kesiapannya teman-teman Panpel, teman-temannya bonek juga kayak memang sudah ayo deh nggak apa-apa datang pakai atribut gitu kan. Dan kayaknya dendanya kayaknya udah disiapin juga kayaknya. Mungkin kita bisa patungan kali ya. Gue goceng pertama gimana? Gue goceng pertama sisanya biar anak-anak. Iya, karena kan juga sebelum match mulai tuh ada banner yang dibikin sama manajemen dan teman-teman bonek mungkin ya. Terus diwakilin keliling gitu kan. Sama ketum Jackmania, sama ada perwakilan dari bonek-bonek juga gitu kan. Kalau dari teman-teman bonek nih, mungkin dari Om Alek irit banget nih, padahal gantengnya udah dapet nih. Yoi. Gimana Mas ngeliat crowd pertandingan kemarin Mas? Ya, seru lah. Seru banget. Punya apa ya, yang cita-citakan perdamaian kan bisa lah terwujud terjalin kan. Yang seiringnya waktu. Akhirnya lah ya. Bisa ya.
Kalau Tribun bareng. ya tribun bareng, terus juga adu ceng-cengan. Iya. Biasa. Dari Wildan gimana, Wil? Ya seru lah. 2 kali 45 menit nggak berhenti itu gemuruh di stadion itu. Asik kan ternyata bonek anak-anak bonek kan gimana nih dari asik. Ini pengalaman pribadi ya. Ini bisa dipertanggungjawabkan nih. Ya, gitu. oke. Jadi kan Izra masuk di gate 3 kan pertama. Ya. Pas naik itu ternyata teman-teman Surabaya. Teman-teman cengnya dikit. Nah, yang banyak tuh gate 2. Nah, karena nggak tahu ada jalan pintas, turun lagi aku. Summit 2 kali tuh aku. Naik tangga tuh ya. Naik tangga terus turun. Jadi barengan sama teman-teman Surabaya mau naik gitu kan. Udah tuh di situ udah ceng-cengan kita. Persebaya full off sheet, Persija full off sheet gitu. Cuman kayak biasa-biasa aja gitu, ceng-cengan biasa-biasa aja gitu. Kalau ngeliat dari historisnya kayak gila ya, secepat ini kita bisa melakukan hal ini gitu. Tapi asik kan? Asik banget. Oh, oke. Asik banget. Gue juga nggak nemuin itu tuh. Di mana? Teman-teman tim-tim yang sarungan tuh pada kemana tuh mereka? Aduh, ada kok yang sarungan. Ah. Tapi emang disponsori. Oh iya, Wadimor. Ya iya. Wadimor, tuh Iya. sarung kita. Iya. Gimana ya kan? Nanti kita minta sama Wadimor nih. Kita sebut mulu nih. Nah kan kalau secara iya, secara stigma kan bonek tuh bisa dibilang, aku nggak tahu nih teman-teman setuju atau enggak gitu ya. Bisa dibilang kalau jalan itu kan ya yang bisa jelek bonek itu ya teman-teman Wadimor itu yang kita sebut ultras Wadimor gitu. Itu kan stigma orang-orang yang di luar yang Mhm. tidak tahu dalamnya istilahnya bonek sendiri gitu. Iya. Kan ada runtutan acaranya nih kemarin sebelum match kan kita memang anak-anak The Jack sowan ke apa itu ziarah. Ini benar-benar ziarah ya. Benar-benar. Benar-benar ziarah. Kemarin kita ngaji di depan kuburan dan itu ada Abi dan yang lain, dan setelah itu ada acara yang CMS itu, Bang. Podcastnya anak-anak bonek juga. Iya. Cangkruan malam Selasa, tapi diganti hari Kamis kemarin. Karena berbarengan sama match. Iya. Takut abinya juga udah pulang gitu Iya. kan. Itu CMK ya. Iya, CMK Cangkruan malam. Jadi Kamis. kalau teman-teman juga mau nonton podcast versi teman-teman Surabaya juga ada di CMS. Iya, Cangkeman malam Selasa. Cangkruan. Oh, cangkruan. Cangkruan itu kalau anak Jakarta bilang itu tongkrongan. Nah, kalau anak Surabaya bilangnya cangkruan. Cangkruan. Heeh. Nanti kita sertakan link logo dan lain-lain Iya. lah. Jadi bisa mendirect ke sana gitu Iya. kan. Bisa. Tapi kalau masih ngomongin crowd yang kemarin, sumpah demi Tuhan aku masih merinding gitu. Maksudnya aku bisa nyanyi Gue Anak Jakarta, bisa nyanyi Persija Berlaga dengan bebas gitu. Terus juga kita adu chance yang per. Jadi kan ada kebelah tuh yang 2 sama 3 tipis kan. Iya. Nah itu kita saut-sautan juga gitu, sebebas itu gitu. Terakhir juga waktu pas match selesai kita dikasih waktu dari teman-teman bonek juga untuk ngasih lagu anthem ke pemain Persija gitu. Jadi pertandingan kemarin menurutku bagian dari sejarah yang harus dikenang selalu sih. Iya, benar. Dan buah yang ditanam sama ya pentolan-pentolan yang Berdamaian gitu. menjalin perdamaian ini udah berbuah nih sekarang. Kan apa ketika Ini di depan kita banyak banget penonton. Iya, ada penonton ini, penonton bayaran. Gimana ya amanku? Gimana ya amanku? Dari yang Harapan Indah. Iya kan? Aku saya. Terus juga kemarin ada koreo ya? Iya, itu koreo di Tribun Kidul sama di mana Lex? Itu Timur. yang depan. Yang timur ya. Nah, itu punyanya Papa itu Persebaya sampai kiamat itu kan. Nah, tribunnya itu. Jadi nanti kita sertakan gambarnya. Jadi kurang lebih tuh gambarnya ini ya. Badut, setengahnya orange, setengahnya hijau. Iya, itu kan ada pesannya juga. Iya. Football for humanity. Iya, Football for Humanity. Iya. Terus juga ada banner, lupa deh. Kayaknya di Get Ijra deh tuh. Oh iya, Bawa adem. Soalnya kan, Bawanya hijau, ademnya orange. iya, soalnya kan kita di puncak, makanya kan kenapa bawa adem. Itu udah spill dulu kan. Sebel. Mau bawa braketek susah kali. Iya. Gimana kan ya? Iya, koreonya Kemarin kita dicengin tuh ya, 2-1. Iya. 2-1. Nanti kita balas di Jakarta. Oke. Tapi Siap. sebagai tuan rumah yang baik kan harus ngasih poin lagi ke Persebaya. Nggak gitu dong konsepnya. Bre. Ini kan terus juga
Aku kebetulan dekat juga sama teman-teman bonek Jakarta. Iya. Kenal lewat Cah Habib Mikdad. Iya. Terus beberapa kali nobar, beberapa kali acara juga pasti diundang gitu. Sebenarnya bonek Jakarta tuh sebuah komunitas kah atau apakah atau gimana gitu? Sebetulnya bonek Jakarta itu komunitas. Komunitas orang-orang pecinta Surabaya yang asli Surabaya dan yang tidak asli Surabaya juga ada di kita banyak, tapi dengan satu kesamaan kita cinta Persebaya, mencintai Persebaya. Dan kebetulan memang domisilinya ada di Jakarta. Ya, saat ini dan untuk beberapa tahun ke depan di domisilinya di Jakarta. Iya. Nah itu logonya juga menarik tuh menurut Ijra tuh. Logonya adalah, ada nggak ini? Nah ini ada Monasnya. Ini kalau nggak salah ini sebenarnya logo Persija sebelum logo Pemprov sebelum yang sekarang nih. Iya. Iya kalau nggak salah. Kenapa logonya harus? Tapi logo bonek Jakarta. Enggak, bukan apanya, bukan perisainya, dalamnya. Yang Monasnya ini dia. Karena kita di Jakarta. Iya. Itu ada artinya bang. Itu kan ada 7 elemen tuh di bonek Jakarta. Jadi ada tamengnya kan, itu ada tameng, itu pancawarna itu meliputi 5 wilayah di Jakarta. Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dan Kepulauan Seribu. 5. Nah, ada logo Monasnya itu filosofinya itu dengan bentuknya yang kokoh itu kan sebagai simbol kekuatan sama keberanian menghadapi segala hal gitu. Nah, ada juga padinya itu di samping Monasnya itu kan itu buat kemakmuran anggotanya diharapkan seperti itu. Nah, ada logo bintang 1 itu sebagai bentuk ketuhanan yang Maha Esa. 1 tuh. Dan sama pita yang melintang itu artinya itu persaudaraan seluruh anak bangsa. Nah, gitu sama yang terakhir itu ada bola sepaknya itu. Nah, itu tujuan kita itu ngasih bola itu adalah harapannya untuk bola itu bisa menyatukan kita semua gitu. Iya. Nah, itu arti logo bonek Jakarta. Walaupun sawah udah nggak ada di Jakarta ya, tapi tetap ada padinya. Iya, sebagai bentuk kemakmuran. Berarti bisa dibilang juga kenapa ada Monasnya, kayaknya sepertinya kalau yang Ijra lihat teman-teman bonek Jakarta tuh juga ingin menghargai kota Jakarta itu sendiri sebagai sebuah rumah, sebagai sebuah sumber rezeki gitu ya. Gimana bumi dipijakan selangit di dunia. Anjay. Kalau bos seculurnya opo? Gimana ini? Kalau bahasa Minang kan di mana bumi dipijak, di sini langit dijunjung. Nah, kalau bahasa Jawa apa? Tambuaci. Nggak ada bahasa Jawa. Nah, untuk ulang tahunnya bonek Jakarta itu kapan, Mas? Ulang tahunnya bonek Jakarta itu di mana ulang tahunnya HUT-nya DKI itu di situ kita juga ulang tahun. Jadi kita tidak ada tanggal berdirinya sejak Jakarta ada kita sudah ada. Iya. Luar biasa. Tua ya Bapak ya? Iya. Bread. Terus terakhir kaos ini yang paling terbaru ya, Om Alek ya? Ini kalau lihat di belakang ini ada tulisan nih. Iya. Gue Wani. Ya, itu sebagai bentuk apa tuh, Mas? Bentuk apa ya? Itu tagline juga sebagai kita sih. Gue itu kan pas kayak Jakarta gitu. Yeah. Wani itu kan berani artinya. Jadi ya gue berani di antara apa itu namanya di perantauan meskipun beda kita tetap berani dengan hal yang positif ya, bukan berani yang negatif. Iya, beraninya meninggalkan rumah untuk mencari kehidupan, mencari jodoh. Oke, benar. Mencari tempat pijat terdekat. Ya. Terus sebenarnya kalau itu juga pengen tahu nih, kalau di Surabaya kan bisa julukannya adalah kota pahlawan gitu. Seberapa pengaruh sih julukan itu terhadap ikatan emosional atau apa ya, bentuk dukungan dari teman-teman bonek gitu untuk mendukung Persebaya gitu? Ya sangat pengaruh sekali. Dari segi mental semangatnya tertular gitu. Surabaya nyalinya Wani. Nah itu juga ada korelasinya sama kenapa Surabaya dijuluki kota pahlawan gitu. Di sejarah manapun boleh dicek, di penjajah atau Belanda zaman dulu itu tidak pernah orang pentingnya itu sampai mati
itu. Nah itu terjadi di Surabaya waktu ada tragedi penembakan Jenderal AWS Malabi itu. Iya. Nah itu yang dilakukan karena perjuangan arek Surabaya nih, karena kenapa kita wani ya, dari situ kita wani nembak itu, terus merobek bendera Belanda yang merah putih biru jadi merah putih di arek Surabaya. Perjuangannya seperti itu di 10 November, makanya kenapa setiap 10 November itu kita ada teatrikal itu untuk di Hotel Yamato, sekarang masih ada, sekarang namanya Hotel Majapahit. Itu di Jalan Tunjungan tuh. Nah, tragedi perobekan bendera itu di situ, nah itu masih jadi hotel dan sampai sekarang monumennya itu dijaga di Jalan Tunjungan. Dan setiap 10 November itu ada teatrikalnya. Ada teatrikalnya di situ, karnaval sampai ke Tugu Pahlawan. Gitu. Jadi teman-teman kalau mau ngerasain ke Surabaya Vibes dengan yang berbeda tuh bisa di 10 November tuh. Iya, boleh. Kalau Bali misalkan punya apa tuh yang acara adatnya itu nyepi. Ya kan, Surabaya juga ternyata punya tuh. Iya, Surabaya punya. Iya. Untuk jasa-jasa pahlawan juga kan. Iya. Menghargailah. Iya. Kenapa? Tapi aku ingin mengklarifikasi sedikit tuh, Mas. Iya. Ada satu momen bersejarah yang banyak dilupakan juga tuh dan tidak masuk kayaknya di buku sejarah kita tuh. Apa? Jadi di Aceh itu ada namanya pasukan Inong Bale. Jadi pasukan Inong Bale itu adalah pasukan janda. Jadi ketika suami-suaminya sudah meninggal, si perempuan-perempuan ini kan menjadi janda kan. Iya. Nah mereka itu menjadi sebuah koloni, menjadi sebuah pasukan namanya Inong Bale. Dan dia pimpinannya namanya Laksamana Malahati. Dia membunuh Cornelius de Houtman di geladak kapalnya. Jadi diserang di kapalnya dan dia mati di kapalnya itu sendiri. Kapalnya lagi nyandar di Sabang atau di Aceh lah gitu ya. Dinaikin. Dan itu pasukan janda gitu yang. Emang janda selalu berdagang. Wow. Bre. Kita lagi di mana sih, Om Wil? Kita lagi di rumahnya Om Junet. Om Juni. Om Naka. Nakalnya pakai C tapi ya. Iya. C. Di ini ya Persebaya Kedurus. Bonek Kedurus. Tapi kalau untuk ini, Cak, apa namanya? Untuk koordinasi penyambutan itu teman-teman Bonek Jakarta banyak tahu nggak sih untuk match kemarin itu? Kita tahunya koordinasinya sama PSK aja sih, Bang. Untuk penyambutan yang sama anak-anak garis keras sama Abi itu aja sih yang kita tahu, dan kita juga datang ke sana gitu kan. Anak-anak The Jack itu ditambungnya di Kecamatan Semampir sama Abi juga kan di sana, sama sebagian besar anak-anak Jack garis keras kan di sana. Gitu. Kalau untuk penyambutannya sih sama kayak sebelum-sebelumnya kan juga disambutnya di situ. Match yang kemarin ulang tahun kan juga di situ, jadi kita mengulang yang kemarin lagi, dan itu disediakan tempat sama Pak Camatnya nih. Kita terima kasih sama Pak Camat, Abah Yunus namanya, itu Pak Camat Semampir. Nah itu yang menyediakan tempat yang memfasilitasi anak-anak bijak dan anak-anak bonek untuk menyambut anak-anak Persija. Nah, aku kan sering banget dapat cerita lah gitu. Tapi aku juga nggak tahu sebenarnya kebenarannya seperti apa gitu. Berarti gogon lah ya. Gogon, gosip underground. Oke. Ini awal mula kita bisa satu tribun bareng ini kan bukan barang baru langsung jadilah gitu. Ada sebuah proses kan. Yang dari Wildan dan Om Ale tahu seperti apa sih proses itu gitu. Panjang sih, coba Alek yang dari awalnya gimana? Kalau saya ingatku kan yang ini ya, yang anniversary Persebaya itu ya. Iya. Kita ngundang The Jack ke Surabaya waktu anniversary game, dan itu berlanjut gitu waktu ada yang bersambut lah. Nah waktu kita Jakarta juga kan disambut, dikasih tempat gitu sama Abi Irlan gitu kan. Nah kita balas sama sebelum match yang Persija itu juga, waktu kita lawan ya klub itulah pokoknya di PT IKA gitu kan. Kita pemain kita dikawal dari hotel sampai tempat pertandingan, meskipun kita nggak bisa masuk, teman-teman DJ juga mengawal tuh. Ada videonya, kalau teman-teman penasaran ada di IG-nya Bonek Jakarta waktu pengawalan itu dari PT IKA ke hotel.
waktu berangkat sama pulang dari PT IKA ke hotel lagi. Ya, jadi riak pertamanya ada anniversary Persebaya, terus ada movement juga dari teman-teman Jackmania pengawalan bus waktu Persebaya main di Jakarta gitu ya. Ya, sama ada movement juga sebelum itu juga kan Persija ke Madura tuh kalau nggak salah. Nah itu juga kita kawal, kita anterin sampai jembatan Suramadu, akhirnya sampai dan baliknya juga sih. Iya. Juga. Dan akhirnya dari apa yang tadi kita ceritain di match ya. itu buah yang sangat ditanam dan sangat-sangat apa ya bisa dibilang buah manisnya lah. Belum sih kalau menurut gua belum terlalu manis juga. Kenapa tuh Om Alek kalau bisa seperti itu ya? Kalau untuk kita sih ya mungkin dari gua pribadi kan teman-teman bonek mungkin ya usia 90 ya. Ya. Dari contoh dari ya penyambutan pengawalan bagi tribun saling adu aman kan, match selesai dengan baik, nggak ada tercoreng sedikitpun. Cuman kita kan belum tahu ntar kalau ya PR besarnya sekarang ada di Jakarta. Kapan sih kita main di Jakarta? Habis Lebaran ya? Bulan 4. Bulan 4. Yes, bulan 4. Jadi mudah-mudahan teman-teman yang nonton podcast ini pasti juga teman-teman Jackmania juga pasti yang lain juga bercerita. Kita mulai dari datang di stasiun, terus juga tempat tidur, terus juga dianterin ke stadion, sampai di stadion juga semuanya aman dan bukan cuma boneknya doang gitu, kayak polisi, steward gitu aman. Terus pulangnya juga aman banget, keluar juga dengan apa ya, walaupun kalah, menurut gua hari itu kita udah menang semua. Jadi nggak sedih-sedih banget lah kalau gua ya. Kalau temanya perdamaian ya kan? Iya. Jadi ya mudah-mudahan yang nonton kita bisa jaga riak-riak ini menjadi sebuah pergerakan baru. Mungkin tidak harus berdamai mungkin ya, tapi jangan kebablasan aja gitu kan. Tetap rivalitas, tetap nge-chance ceng-cengan, tapi sesuai dengan koridornya gitu ya kan. Brand. Jangan sampai karena terjadi yang kayak kerusuhan lagi lah. Karena mau berapa nyawa lagi kalau kita mau teruskan persaingan yang nggak sehat gitu. Mau berapa nyawa lagi yang hilang kalau kita tidak mengakhiri itu semua. Ya. Ada pesan-pesan kah atau ada yang pengen lu utarakan gitu tentang di Jakarta atau tentang Persebaya gitu yang belum banyak orang tahu? Iya, kalau untuk harapan ya sebetulnya harapannya Persebaya ayo juara lagi dong. Makanya kita bikin spanduk, Bonek Jakarta bikin spanduk juarakan Persebaya gitu. Oh, jadi tema di musim ini dari teman-teman Bonek Jakarta itu adalah juarakan Persebaya. Iya, kita bikin spanduk untuk menyemangati tim juga. Ayo, kalian terakhir juara itu 2004 loh. Gitu. Kalian itu tim besar gitu. Ayolah sama-sama. Dukungan kita itu nggak kurang-kurang untuk Persebaya gitu. Kita udah korbanin waktu, korbanin uang, apalagi kan dari Jakarta ke sini nggak dekat nih 700 kilo nih. Di stiker sih kemarin yang lo kasih ke gue 800 kilo ya. 700 dong, 700 sekian, gitu 790 sekian kan. Oh berarti stiker yang gue dapet salah cetak. Oke. Cacat pabrik. Cacat pabrik. Jadi gitu kita harapannya sih Persebaya juara lah ya. Harapannya gitu. Nah kemarin tuh ya gue juga nggak nemuin yang sarungan gitu. Terus mobil juga parkiran penuh, macet gitu ya. Ya sekarang gue nanya. Yang beredar di sosmed sama beda. Yang lu rasain langsung gimana nih? Bukan cuma sosmed ya, di media nasional bahkan yang di framing tuh kan yang tadi gue bilang tuh, yang estafet lah, yang maling lah gitu ya. Yang ya kita tahu sama-sama tahu lah ya di media nasional tuh memang itu framingnya gitu ya. Bonek tuh gini. Iya, ternyata bonek tuh gitu. Bonek tuh Pajero. Mana yang parkir kan? Pasukan jenggot Rasul. Iya. Pajeroan. Beda kan sama yang dibilang sebelah. Benar. Beda. Oh ada ini juga kemarin, ada mobil Grand Max, ada tolelotnya kemarin. Oh iya. Grand Max tolelet. Nyanyi tolelet kenangan ya? Enggak, itu jalan kenangan. Bukan jalan kenangan, itu jalannya Persebaya juga itu. Oh iya. Iya, kemarin aku suka dengan chance yang Bella Ciao. Itu liriknya apa aja sih? Liriknya apa? Nah, itu ada air mata korbankan seluruh jiwa dan raga, alunan doa terus menggema di
Daya Persebaya, rekam lawanmu, libas musuhmu. Ku bela kau, bela kau, bela kau, kau, rekam lawanmu, libas musuhmu, asal kami di nadimu. Jangan lama-lama nanti gue Iya, itu yang bikin teman-teman Green Note. Teman-teman Green Note Iya, gitu. yang bikin liriknya. Baru ya itu, Cak ya? Baru banget. Kalau nggak salah 2002. Habis Covid lah itu. Itu baru ada. Dan itu di stadion dengan tribun yang kurva, dengan dinyanyikan dengan suara perut. Wah, itu keren banget sih kemarin. Majisnya dapet. Iya. Majisnya dapet. Ada rencana pindah nggak kira-kira? Seperti yang setiap saya kalau datang ke acara anak muda Jakarta, Oke. saya membawa form KTA ada Jackmania. Kalau memang berminat, Mau menaturalisasi. iya, kita mau menaturalisasi. Kan Rido sudah, dikit lagi catur. Masa back kita mau diambil semua? Hancangmu juga dari Persebaya nggak sih? Iya. Iya kan? Iya. Iya kan? Dari Kemarin main nggak? Ya? Enggak. Enggak, kemarin ya? Masih cedera ya dia? Loh, bukannya di Kapu. Pekerja sampingan. Iya. Pekerjaan sampingan. Capek dia ngandol terus soalnya. Nah, ini nih, Cak, yang salah satu juga background kita nih. Ini juga di tempatnya Om Junet menjadi tempat foto sakral ya. Iya, tempat foto sakral. Jadi kalau teman-teman yang pada datang, belum ke rumahnya Om Junet Iya. kalau nggak foto di ini logo Persebaya. iya. Kenapa logonya seperti ini? Bonek. Kenapa bonek ngomong? Bengong. Artinya teriak. Apa kira-kira yang dia teriak? Aduh, nggak tahu. Sebenarnya itu Iya, logonya betul. spontanitas sih. Uhuy. Itu ada sejarahnya. Jadi dulu itu pendukung Persebaya namanya Belduk Ijo. Nah, itu ketika di take over oleh Dahlan Iskan, dibuatlah tretet ke Jakarta tuh, away pertama bonek. Dan di Orang Jawa Pos itu dulu bentuk logonya bukan seperti yang di belakang mas-mas ini. Ada cuman Yang ini bukan? bukan. Oh, bukan juga. Yang belakang ini versi lebih modern. Jadi Berarti bisa dibilang Dahlan Iskan tuh punya andil besar juga untuk logoan ini ya. iya, lebih tepatnya karyawannya sih, karyawan Jawa Posnya. Iya. Udah gitu berarti yang estafet itu kan sebenarnya kan menurut aku ya. Kan aku juga backpacker juga tuh ya. Iya. Sebenarnya bagus juga tuh. Kenapa akhirnya jadi framingnya jelek gitu, Mas? Nah, itu teman-teman yang di jalan yang tahu ya, kalau kita itu masa muda juga pernah kayak gitu. Tapi cuman kita memang dulu niatnya memang pengen mendukung Persebaya di luar kota, karena kita pengen lihat aja gitu Persebaya di luar kota. Tapi cuman sepanjang seiring berjalannya waktu itu ada juga yang menyalahgunakan itu gitu dengan tindak-tindak kriminal atau apa, tapi cuman udah nggak musimnya lah ya sekarang ya, kayak gitu lah ya. Kembali gitu. ke personalnya aja. Ya kembali personalnya. Ya, dukung Persibaya tuh kerja dulu. Gitu. Padahal juga kan ada tuh yang keliling dunia cuma modal jempol Iya. gitu kan. Sebenarnya kan ya beda-beda tipis lah budayanya sama yang kalau bisa dibilang teman-teman kan estafetan Iya, estafet. gitu kan. Ya itu namanya dulu tretetet. Tretetet. Iya, awalnya dulu tretetet untuk membela Persebaya. Jadi kita naik kereta bareng atau apa gitu mendukung di kota mana nih Persebaya ada pertandingan nih. Jadi kita ke situ untuk mendukung nih. Iya. Kita kan pemain ke-12 juga. Supaya Persebaya mainnya lebih semangat lagi. Tadi kita ngelewatin ini ya Mas ya. Titik poin apa? Estafet. Di daerah mana Mas? Medaeng. Panjang. Jadi itu Hamin 3 sebelum match orang-orang pada kumpul di situ ya. Tergantung titik lokasinya mau dituju. Ah. Jauh dekatnya. Iya. Kalau jauh ya Hamin 7 udah pada. Iya udah. Itu untuk away ke Makassar. Luar pulau lah yang lewat jalur laut. Kalau Makassar tuh kapalnya apa berarti? Banyak. Banyak ya. Yang di Tanjung Itu Perak. Pangareng nih. Pangareng. Zaman dulu ya, Lambilu, Kamuna kan. Kambilo, Gambuna. Om Sini. Tapi bukan Pelni kan itu? Pelni itu Pelni.
Dan Oh, kalau yang Merak tuh malah ASDP. Kalau yang Tanjung Perak tuh PLNI. Berapa itu Mas Makassar Mas biasanya? biasanya kalau ekonomi yang terbaru lah ya, Iya. terbaru sekitar 365 Sehari semalam? 2 malam. 2 hari 2 malam, 3 hari 2 malam? Iya, 3 hari 2 malam. Lumayan juga ya. Itu pasti bentengin bendera gitu-gitu ya. Luar biasa. Terakhir Mas, untuk apa ya, bukan kelangsungan ya, maksudnya hubungan baik ini kayak aku juga ngelihat teman-teman bonek udah membuka jalur ke Lamongan, sudah baik sama teman-teman Lamongan yang tadinya punya sejarah rivalitas juga. Nah aku lihat kan juga teman-teman bonek itu kan juga sudah membuka jalur tuh, kayak misalkan sama teman-teman Lamongan juga dulu kan juga lumayan sengit ya. Iya, lumayan. Kalau ini Pernah sehari semalam di lapangan nggak sih? Tempur gitu, berhadapan-hadapan sama Lamongan. pernah kan ya? Lamongan kayaknya Semalam sih saya baru diceritain sih ya. Iya. Nggak sampai sehari Orangnya semalam. lagi sibuk main HP. Nggak sampai sehari semalam. Oh, masih sampai sehari semalam ya? Matchnya malam. Matchnya malah. Sampai malam kita nggak bisa Malam memang ada peperangan cuma nggak sampai sehari semalam. Brad. Bre. Udah buka jalur sama Lamongan, terus buka jalur kemana lagi mas? Solo, Solo, Semarang, Semarang. Oh Solo tuh masih ada tuh ya di YouTube ya, masih itu yang Dari Bandung. dihajar Iya. di kereta. di Dari kata. Bandung. Iya. Berangkat sama pulang dari Bandung. Sekarang juga sudah punya hubungan baik. Iya. Baik, sampai kita punya 3 dewa kan. Iya. Wah iya. Salah satu yang punya rumah. Iya. Berapa piece kemarin aku? 700 piece. 600. 600, luar biasa. Apa sih harapan teman-teman bonek Jakarta atau bonek secara umum untuk sepak bola Indonesia gitu? Harapannya sih liganya lebih di ini aja sih, lebih dibagusin lagi. Tahu sendiri kualitas wasit kita seperti apa. Kan kayak kemarin pertandingan yang bagus itu kayak kita manggil wasit tamu itu kan memang pertandingannya fair gitu. Iya. Nah kita tahu sendiri ya untuk Liga Indonesia diperbaikin lagi di sih kayak kualitas wasitnya, perangkat pertandingannya itu aja sih. Kalau untuk Liga Indonesianya ya. Iya. Pak Malik? Ya lebih ke kondisinya aja sih kalau lihat yang sekarang ya. Nah. Ya tegakkan aturan, jangan pilih-pilih gitu kan. Emang ada yang pilih-pilih? Ya kalau belajar dari tragedi harusnya dianu gitu kan. Iya. Contoh ya YS lah ya, Susi Sumpil itu kan harusnya udah nggak boleh kan masuk tribun, itu nyatanya masih masuk, ya kan? Yang larangan tribun seumur hidup masuk, ya. Jadi tegas lah ya. Tegas, jangan Kayak di banyak Inggris lah ya. jangan cuma ntar Persibaya ini dikit sentuh denda, Persija dikit gerak dikit denda, tapi yang itu yang jelas-jelas udah ya kan. Si Yuli Sumpil nggak boleh di dunia persepak bolaan. Buktinya aktif lagi gitu kan. Yang tebang pilih lah, yang tebang pilih. Dan untuk pengurus federasi yang saat ini silakan lihatlah match Persija dan Persibaya sebelumnya. Itu adalah patokan bahwa larangan away itu harus dicabut sesegera mungkin. Secepatnya ya di putaran kedua. Ini merinding nih gua. Jadi larangan away itu sebenarnya tidak efektif memendung memendung animo mungkin ya, atau memendung tidak rusuh gitu. Sebenarnya kalau menurutku ya mas, federasi itu nggak mau kerja kayaknya. Iya nggak sih? Makanya main aman dilarang gitu kan. Ya tadi kan football for humanity. Kan banyak yang diuntungkan kan. Ya. Kalau kayak teman-teman Gejek datang itu kan dari bus, kereta kan pemasukan juga. Dari hotel wisatanya kan. Benar. Yang lupa UMKM itu hidup. Benar. Aku jadi inget tuh, salah satu yang menarik di GBT adalah lumpianya segede-gede gaban. Nah itu kita legend. itu dan ada bajunya juga official tuh bikin tuh bajunya. Dicopot malah nyokot. Dicopot malah nyokot. Iya, digigit malah gigit itu lah lumpia GBT. Dan itu resmi official yang bikin. Official yang bikin dicopot malah nyokot. Pokoknya harus cobain tuh ya. Iya. Kalau tuh GBT cobain lumpia GBT. Beda sama lumpia Semarang ya. Iya. Harga sebelum kick off sama setelah kick off Beda. Oh iya mas. Beda. Kalau sebelum kick off piro?
Biasanya 5.003. 5.003. Iya. Setelah Lagi kick-off. kick-off beda. Kalau dulu kan Satu 5.000. jangan-jangan tambah sehari itu 500 masih. Itu kan tahun iya. biru. Itu kan yang jual tuh digendong tuh di atas. Ah. Itu kan ini 2. dulu ya kan. dulu kenakalan kita Jadi gitu. lumpia itu udah ada dari zaman tambah sehari. Tambah Iya, sehari. iya, iya. Legenda gitu. Sebutannya Darmaji lah ya. Iya. Daha 5 ngaku hiji. Bret. Biasanya sebelum match itu 5.000. Kalau setelah match sih 5.003. Iya. Sebelum match biasanya gitu. Satu. Lomia 5.001. Nanti udah selesai match. Lomia 5.003. 5 jam after match mungkin bisa ambil aja. Terus juga Persebaya tuh selalu sama kapal api ya. Nah, itu kalau sejarah sponsor dan yang lain-lain coba nonton di official kalau nggak salah ya, Pak CEO kita, Pak Azrul Ananda, Pak Azza itu ngomong tentang itu. Kenapa kapal api dan kenapa yang lain-lain sponsornya itu. Nah, waktu berkunjung ke Jepang, ke Cina ya? Cina atau ke Jepang gitu? Kunjungan ke sana dan disambut bonek-bonek Taiwan tuh. Nah, itu juga kita pasukan luar negeri kita juga banyak bonek-bonek di luar negeri juga. Iya. Pak Asrul nggak mau sembarang lah ambil sponsor gitu yang cuma mau untuk diap sama diri nama Persibaya kan. Iya. Ya gimana sponsor itu harus menciptakan peluang juga untuk teman-teman di bonek ya kan. Karena pabriknya juga di sini kan. Ya, Tadi kita ngelewatin. Iya, ngelewatin pabrik kapal api. Karyawannya warna-warni. Ada yang pakai baju merah, pakai baju biru, pakai baju hijau. Iya. Kalau aku sih nambahin dikit boleh ya? Ya, boleh. Silakan. Harapanku adalah Doli dibuka lagi. Kenapa begitu? Itu adalah aset terbesar di Asia Tenggara. Kan nggak semua orang menikah, Oh iya. ya kan? Butuh yang namanya apa tuh? Saluran. Iya. Hak perlendiran lah ya, hak asasi perlendiran. Nah, itu juga menjadi sebuah orang hak itu. Oke. Karena aku belum pernah nyobain Doli udah ditutup. belum cukup umur. Tapi ada belakangnya Doli masih buka, namanya Yellow Flower. Cobain Yellow deh. Flower. Gimana kalau abis ini kita langsung ke sana? Kembang kuning. Jadi kamu tambahin itu aja sih. Semoga Doli dibuka lagi. Siapapun yang terpilih kan lagi mau pilkada ya. Ada Iya, Risma, iya. ada Pak Viva, siapa lagi? Aduh nggak hafal. Nggak hafal ya. Udah bukan KTP Surabaya lagi. Pokoknya siapapun yang terpilih Doli harus dibuka lagi. Agak berat Ya. Pokoknya buat teman-teman terima kasih udah nonton. Terima kasih juga buat teman-teman Bonek Jakarta. 2 hari 1 malam ini aku udah ditemenin, udah diajak makan. Terus juga diceritakan hal-hal yang sebenarnya too much aku dengar. Tapi luar biasa, mudah-mudahan ini benar kata Mas Reza. Ini pertemuan ini menjadi sebuah fondasi yang akhirnya bisa dijadikan ADART untuk steward, untuk kepolisian, untuk panpel, untuk federasi. Gimana akhirnya sebuah kecintaan, sebuah emosional itu tidak bisa dibendung gitu kan. Yang ada hanyalah dijaga gimana caranya kita itu bisa satu tribun, nge-chance bareng, ceng-cengan bareng. Nah, itu yang harus kita cari bersama gimana polanya gitu. Nah, itu kan kita kemarin juga Abi juga ngobrol di Cakroan Maaf Sosok. Bahwa kita harus ngelawan tuh regulasi yang berwenang lah ya. Regulasi itu lawan. Ya. Lebih baik mau gimana? Mau diam tertindas atau bergerak untuk melawan. Asik. Gitu sih. Harus kita lawan sih regulasi yang nggak masuk akal sih menurut kita. Buat apa regulasi itu dibikin gitu? Siap. Pokoknya sehat selalu buat teman-teman. Semoga banyak rezekinya sampai ketemu di Jakarta dan mudah-mudahan Jakarta bisa menjadi rumah untuk teman-teman Surabaya. Amin. Terakhir chance dari Bella Kaulani kali ya. Oke. Bersama-sama kali. Yuk, 1, 2, 3. Amarah senyum dan air mata, ku korbankan seluruh jiwa dan raga, gunan doa terus menggema dikdaya Persebaya, tetap melawanmu likas musuhmu, ku bela
kau, bela kau, bela kau, kau terkam lawanmu, libas musuhmu, asa kami di nadimu. Salam satu nyali. Wani. Becek mania. Mania.